Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua, jangan pernah sepelekan orang yang lahir di weton pahing. Di balik ketenangan wajahnya, ternyata mereka memiliki 7 penjaga tak kasat mata, makhluk gaib yang dipercaya dalam primbon Jawa sebagai pelindung rezeki dan penarik kekayaan. Benarkah begitu? Mari kita ungkap satu persatu. Tapi ingat, ini bukan sekadar mitos, melainkan bagian dari warisan leluhur yang syarat makna. Dalam jagat kepercayaan Jawa, setiap manusia lahir membawa getaran gaib yang terpaut langsung dengan hari dan pasaran kelahirannya. Weton, itulah kunci pembuka misteri takdir seseorang. Bagi mereka yang lahir di weton pahing, para leluhur menyebutnya sebagai anak api dan angin, 2 unsur yang tak pernah diam. 2 kekuatan yang menjadi simbol keberanian dan daya penggerak rezeki. Menurut perhitungan primbon, Neptu pahing bernilai 9. Angka 9 ini bukan angka sembarangan. Ia melambangkan kesempurnaan dan akhir dari sebuah siklus, tempat semua energi kembali menyatu pada Sang Pencipta. Itulah mengapa orang berweton pahing diyakini memiliki pintu spiritual yang terbuka lebih lebar dibanding weton lainnya. Mereka mudah menerima getaran halus, peka terhadap pertanda, dan seringkali diberi intuisi tajam dalam menghadapi urusan hidup, termasuk soal kekayaan dan rezeki. Energi pahing berasal dari benturan 2 unsur besar, api dan udara. Api menandakan tekad, ambisi, serta kemampuan menciptakan sesuatu dari kehampaan. Sedangkan udara menandakan keluasan, kebijaksanaan, dan daya penarik dari segala arah. Bila keduanya bersatu, terbentuklah pribadi yang tidak hanya berani menghadapi risiko, tapi juga punya magnet spiritual kuat yang mampu menarik peluang datang dari manapun. Orang pahing jarang hidup dalam kemiskinan berkepanjangan. Mereka seperti memiliki kekuatan tak terlihat yang selalu membuka jalan rezeki di saat-saat sulit. Ada saja orang yang menolong, ada saja kesempatan muncul di depan mata. Leluhur Jawa menyebut daya ini sebagai angin rejeki, hembusan gaib yang mengikuti langkah orang pahing kemanapun ia pergi. Namun, daya ini tidak bekerja tanpa syarat. Ia hanya muncul ketika pemilik weton hidup dalam kejujuran, menghormati orang tua, dan menjaga lidahnya dari kata-kata yang menyakiti. Secara spiritual, orang pahing juga sering dikelilingi oleh makhluk-makhluk penjaga tak kasat mata. Makhluk-makhluk ini bukan jin jahat atau penunggu menyeramkan, melainkan roh penjaga leluhur yang telah bersumpah melindungi keturunan pahing dari kesialan dan kemelaratan. Mereka muncul dalam wujud cahaya, bayangan, atau bahkan perasaan damai yang tiba-tiba datang saat seseorang hendak menyerah. Itulah sebabnya, ketika orang pahing melakukan doa atau tirakat, getaran spiritualnya lebih mudah terdengar di alam halus. Doanya seperti memantul ke seluruh penjuru jagat, dan 7 penjaga kekayaan yang diwariskan dari alam leluhur pun mulai terbangun satu persatu. Inilah alasan mengapa pahing disebut weton yang sulit jatuh miskin, sebab alam semesta seolah bersekongkol menjaga keseimbangannya. Namun, semua kekuatan itu bisa hilang bila disalahgunakan. Orang pahing yang hidup dalam kesombongan dan angkara murka akan melihat keberuntungannya perlahan memudar. Energi api dan angin yang seharusnya menghidupkan, justru berubah menjadi badai yang memporak-porandakan kehidupannya sendiri. Maka, leluhur berpesan, "Sopo sing lair ing pahing kudu waspada marang omongane dewe, sebab saka tutukmu bisa metu berkah, bisa uga cilaka." Siapa yang lahir di hari pahing harus berhati-hati dengan ucapannya, sebab dari mulutnya bisa keluar berkah, tapi juga bisa mendatangkan celaka. Karena itu, weton pahing bukanlah anugerah biasa. Ia adalah perpaduan antara cahaya dan ujian, antara keberkahan dan tanggung jawab besar untuk menjaga keseimbangan hidup. Dan di balik semua itu, ada 7 penjaga tak kasat mata yang menjadi sandaran kekayaan mereka. Penjaga yang diwariskan dari zaman para resi dan raja Jawa kuno. Di antara 7 penjaga gaib orang berweton pahing, yang pertama dikenal dengan sebutan Kiai Jagat Rejeki. Ia digambarkan sebagai sosok lelaki tua berjubah putih panjang, berwajah teduh,
membawa tongkat kayu jati yang ujungnya bercahaya merah keemasan. Dalam dunia halus, kiai ini adalah simbol dari restu semesta atas rezeki yang halal dan berkah. Ki jagat rezeki tidak selalu tampak di mata manusia. Ia hanya hadir ketika sang pemilik weton sedang berada di masa penentuan, saat rezekinya akan terbuka atau tertutup. Konon, ia muncul menjelang subuh dan saat matahari tenggelam, dua waktu sakral di mana tirai antara alam manusia dan alam halus menjadi tipis. Jika seseorang pahing berdoa, bekerja, atau bersedekah di dua waktu itu, kiai jagat rezeki akan memperkuat energi doanya hingga menembus langit ketujuh. Leluhur percaya, setiap kali orang pahing sedang mengalami kesulitan ekonomi, kiai jagat rezeki akan berusaha mengirimkan jalan keluar. Bisa berupa ide bisnis, pertolongan seseorang, atau sekadar kebetulan kecil yang berujung besar. Namun, ia hanya akan bergerak jika orang pahing menjaga hati dari sifat tamak dan dengki. Begitu seseorang pahing mulai menghalalkan segala cara demi harta, cahaya kiai jagat rezeki akan padam, dan pintu rezeki pun menutup rapat. Ada banyak kisah turun-temurun tentang kehadiran kiai jagat rezeki. Di pedalaman Jawa, seorang sesepuh pernah bercerita bahwa pada malam tertentu, orang pahing yang sedang melakukan tirakat puasa mutih melihat bayangan putih berdiri di belakangnya. Bayangan itu tidak berbicara, hanya menepuk pundaknya, lalu menghilang bersama angin. Beberapa hari kemudian, orang itu mendapat keberuntungan besar. Usahanya yang hampir bangkrut tiba-tiba bangkit dan berkembang pesat. Orang-orang desa yakin, itulah tanda restu dari kiai jagat rezeki. Selain menjaga rezeki, kiai ini juga berperan sebagai penyaring niat. Ia bisa menutup pintu harta yang kotor, agar tidak merusak hidup si pemilik weton. Sebab dalam ajaran leluhur, tidak semua kekayaan membawa berkah. Ada harta yang hanya membawa kesengsaraan jika datang tanpa restu langit. Maka kiai jagat rezekilah yang memastikan orang pahing tidak tergoda mengambil jalan gelap, meski peluang di depannya tampak menggiurkan. Energi kiai ini bisa dipelihara dengan amalan ringan tapi tulus. Cukup dengan sholat atau berdoa tepat waktu, berbagi makanan kepada sesama, dan selalu bersyukur atas hasil kerja sekecil apapun. Ketika hati orang pahing bersih, kiai jagat rezeki akan selalu berdiri di belakangnya. Tidak terlihat, tapi terasa dalam bentuk keberuntungan yang terus mengalir. Dalam dunia spiritual Jawa, sering dikatakan bahwa rezeki sejati bukan datang dari kerja keras semata, tapi dari keseimbangan antara usaha dan restu gaib. Dan bagi orang pahing, restu itu bernama kiai jagat rezeki. Ia adalah wujud nyata dari pesan alam, bahwa selama hidupmu lurus, tidak akan ada pintu yang tertutup terlalu lama. Jadi, jika kamu lahir di weton pahing dan merasa rezekimu kadang tersendat, coba periksa hatimu. Apakah masih ada rasa iri? Atau masih ada janji yang belum kamu tepati? Sebab kiai jagat rezeki hanya datang pada mereka yang menepati kata, menjaga kebenaran, dan menghormati leluhur. Bila semua itu dijaga, maka tak akan ada kekurangan yang benar-benar membuatmu jatuh. Karena setiap langkahmu akan dijaga oleh cahaya putih lembut dari sang penjaga pertama ini, cahaya yang tak kasat mata, namun nyata dalam kehidupan. Dalam kitab Primbon kuno, disebutkan bahwa setelah kiai jagat rezeki, hadir dua penjaga lain yang tak kalah sakti. Mereka dikenal dengan nama Nyai Mayang dan Singa Bumi. Keduanya memiliki tugas yang berbeda, namun saling melengkapi, ibarat yin dan yang dalam kehidupan manusia pahing. Yang satu memelihara pesona dan simpati dunia, sementara yang lain menjaga ketenangan dan kestabilan rumah tangga serta tanah tempat berpijak. Nyai Mayang, sosok halus nan lembut, digambarkan sebagai wanita berparas ayu, bermahkota bunga melati, mengenakan kain batik bermotif mega mendung, dan memiliki langkah yang seolah tidak menyentuh bumi. Ia adalah roh penjaga aura daya tarik dan kesejahteraan sosial bagi orang pahing. Energinya bekerja lewat getaran batin, membuat seseorang tampak menawan, disukai banyak orang, dan mudah mendapatkan bantuan tanpa diminta. Orang pahing yang memiliki Nyai Mayang aktif dalam dirinya,
biasanya memiliki pesona yang sulit dijelaskan. Ia tidak harus cantik atau tampan, tapi ada daya tarik gaib yang membuat orang lain nyaman dan percaya. Nyai Mayang bersemayam di pintu dada dan pikiran. Ia akan kuat ketika pemilik weton memiliki niat baik, berbicara dengan santun, dan tidak menyebar kebencian. Namun jika lidahnya digunakan untuk memfitnah, menipu, atau mencaci, Nyai Mayang akan murka dan menjauh. Begitu ia pergi, wajah seseorang bisa tampak suram, aura rezeki redup, dan hubungan dengan orang lain mulai renggang. Karenanya, banyak leluhur mengajarkan orang Pahing untuk selalu berkata lembut, menjaga sikap, dan tidak menyakiti hati orang lain, sebab dari situ pesona batin mereka terpelihara. Berbeda dengan kelembutan Nyai Mayang, Singa Bumi adalah penjaga yang gagah dan tegas. Ia disebut-sebut sebagai makhluk penunggu tanah, berwujud singa besar dengan bulu hitam keemasan, bermata merah menyala, namun hatinya setia pada keturunan Pahing. Tugas Singa Bumi adalah menjaga tempat tinggal dan sumber nafkah, agar tetap aman dari gangguan energi negatif. Jika rumah orang Pahing dipenuhi pertengkaran, kata kotor, atau rasa dengki, Singa Bumi akan mengaum pelan sebagai peringatan. Namun jika hal itu diabaikan, ia akan meninggalkan rumah itu, dan bersamaan dengan kepergiannya, akan muncul berbagai masalah seperti rezeki seret, sakit tanpa sebab, atau kesialan berturut-turut. Energi Singa Bumi dapat dijaga dengan cara sederhana tapi sakral. Leluhur Jawa mengajarkan untuk menyapu halaman setiap pagi sambil berdoa lirih dalam hati, sebab itu menandakan penghormatan terhadap tanah tempat berpijak. Selain itu, menanam pohon atau memberi makan binatang kecil di sekitar rumah juga dipercaya memperkuat ikatan Singa Bumi, karena ia mencintai harmoni antara manusia dan alam. Kedua penjaga ini bekerja beriringan. Nyai Mayang membuka jalan sosial, menjadikan orang Pahing disukai dan dipercaya, sementara Singa Bumi menjaga pondasi hidup agar tetap stabil dan terlindung. Tanpa keduanya, kehidupan seseorang bisa bagaikan pohon tanpa akar, mudah tumbuh, tapi gampang tumbang. Maka, jika kamu lahir di weton Pahing, ingatlah dua penjaga ini. Jagalah ucapan, perbanyak senyum, dan rawatlah rumahmu dengan doa. Karena di balik setiap langkah yang ringan, mungkin ada bunga melati yang mekar dari langkah Nyai Mayang. Dan di balik dinding rumahmu, mungkin seekor singa bumi sedang duduk diam, menjaga keberkahan keluargamu dari ancaman yang tak kasat mata. Dari semua penjaga weton Pahing, yang keempat ini disebut paling bijak dan misterius. Namanya adalah Mbah Resi Angin, roh leluhur yang sudah mencapai tingkat kesempurnaan batin, penjaga bisikan intuisi dan jalan rezeki dalam diri manusia Pahing. Ia tidak memiliki wujud tetap. Kadang datang sebagai hembusan angin malam, kadang sebagai suara lirih di telinga kanan, atau bahkan hanya sebagai perasaan halus yang berkata, "Jangan lakukan itu," atau "Pergilah ke sana." Mbah Resi Angin dipercaya sebagai guru halus yang mendampingi setiap langkah orang Pahing dalam mencari rezeki. Ia tidak memberi kekayaan secara langsung, tapi menuntun batin agar tidak salah memilih jalan. Orang Pahing yang memiliki kepekaan spiritual tinggi, seringkali mampu merasakan kehadirannya dalam bentuk gerak hati, intuisi yang tajam, firasat yang jarang meleset, dan kemampuan membaca suasana sebelum hal itu benar-benar terjadi. Ada pepatah Jawa kuno, angin ora katon, nanging dadi urip. Angin tak terlihat, tapi memberi kehidupan. Begitu pula Mbah Resi Angin. Ia tidak tampak, tapi pengaruhnya bisa mengubah arah hidup seseorang. Banyak kisah turun-temurun tentang orang Pahing yang tiba-tiba mendapat ide besar setelah merenung di malam hening, atau yang luput dari kecelakaan karena mendadak merasa perlu berbelok arah. Itulah cara Mbah Resi Angin bekerja, melalui tanda-tanda kecil yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang bersih. Mbah Resi Angin sangat menghormati ketenangan dan kesunyian. Oleh karena itu, orang Pahing yang ingin tetap mendapat bimbingannya disarankan melakukan doa atau zikir di tengah malam, terutama menjelang waktu sepertiga malam terakhir. Saat dunia terlelap dan suara manusia mereda,
Itulah waktu Mbah Resi Angin turun dari dimensi sunyi untuk berbisik pada jiwa-jiwa yang terjaga. Namun, jika orang pahing hidup dalam kebisingan batin, banyak marah, banyak mengeluh, dan jarang bersyukur, maka getaran dirinya menjadi kasar, dan Mbah Resi Angin menjauh. Ia tidak suka tinggal dalam diri yang penuh keributan. Sebab energi angin adalah ketenangan, dan hanya bisa menyatu dengan manusia yang lembut hatinya. Leluhur mengatakan, bila seseorang berhasil menjaga hubungan dengan penjaga ini, maka hidupnya akan terasa ringan. Masalah besar terasa mudah diselesaikan. Jalan rezeki seolah terbuka tanpa hambatan. Bukan karena ia diberi harta berlimpah, tetapi karena pikirannya selalu jernih dan hatinya tenang dalam mengambil keputusan. Dan disitulah letak kekayaan sejati menurut ajaran Jawa, ketenangan batin yang memanggil kelimpahan lahir. Dalam beberapa kisah spiritual, Mbah Resi Angin juga dipercaya mampu mengusir gangguan makhluk jahat yang datang membawa kesialan. Caranya bukan dengan pertempuran, melainkan dengan meniupkan getaran damai ke sekeliling tempat tinggal orang pahing. Getaran itu halus, seperti embusan udara pagi yang segar. Siapapun yang peka akan merasakannya sebagai hawa sejuk yang menenangkan. Maka, jika kamu lahir di weton pahing dan merasa hidupmu sering penuh kebimbangan, cobalah diam sejenak di tengah malam. Tarik napas dalam-dalam, dan dengarkan suara hatimu. Mungkin itulah bisikan Mbah Resi Angin, penjaga keempat yang sedang menuntunmu menuju arah terbaik dalam hidup. Sebab, bagi orang pahing, angin bukan hanya udara yang menggerakkan daun, tapi juga suara semesta yang membimbing menuju rezeki dan keselamatan. Setelah penjaga pertama hingga keempat, orang pahing masih memiliki 3 penjaga terakhir, yang dipercaya sebagai inti dari keberkahan harta dan kemakmuran. Ketiganya dikenal sebagai Kiai Pancadharma, Ratu Lintang Pitu, dan Bayangan Emas. Jika keempat penjaga pertama menjaga arah dan jalan hidup, 3 penjaga terakhir menjaga buah dari usaha dan keberuntungan, serta melindungi dari niat jahat orang lain. Kiai Pancadharma, penjaga kelima, adalah sosok leluhur sakti yang menjaga hasil kerja keras. Ia memastikan setiap usaha orang pahing membawa hasil. Bahkan usaha yang terlihat kecil atau tidak menguntungkan sekalipun, akan dipenuhi berkah sehingga perlahan berkembang menjadi rezeki yang melimpah. Namun, Kiai Pancadharma hanya bekerja jika pemilik weton rajin, disiplin, dan menghargai waktu. Jika orang pahing malas atau menunda pekerjaan, ia akan tertidur lama, dan rezeki pun terasa lambat datang. Ratu Lintang Pitu, penjaga keenam, adalah roh bintang yang menjaga aura dan melindungi dari iri, dengki, atau niat jahat orang lain. Ia menutupi orang pahing dari serangan energi negatif, termasuk santet atau gangguan spiritual yang bisa menurunkan keberuntungan. Ratu Lintang Pitu bekerja paling kuat di malam hari, ketika bintang bersinar terang. Orang pahing yang tidur dengan hati bersih sering merasakan hangatnya perlindungan, walau tidak bisa melihat wujud penjaga ini. Bayangan Emas, penjaga ketujuh, adalah yang paling misterius. Tidak tampak wujudnya, hanya hadir sebagai cahaya keemasan yang mengikuti langkah orang pahing. Bayangan emas memperkuat daya tarik kekayaan secara halus. Jika orang pahing berbuat baik tanpa pamrih, cahaya ini akan memperbesar peluangnya, membuat rezeki datang bertubi-tubi, dan membuka kesempatan yang seolah kebetulan, padahal tertata rapi oleh alam semesta. Ketiga penjaga ini bekerja seperti 3 kunci utama. Kiai Pancadharma memastikan kerja keras membuahkan hasil. Ratu Lintang Pitu menjaga dari gangguan dan iri. Bayangan emas memperkuat daya tarik rezeki dan keberuntungan. Namun, seperti penjaga lain, mereka hanya muncul bagi orang pahing yang menjaga hati, bersyukur, dan selalu berbuat baik. Jika seseorang hidup serakah, sombong, atau menipu, maka ketiga penjaga ini menjauh, dan keberkahan harta bisa lenyap seketika. Inilah alasan leluhur selalu menekankan bahwa kekayaan bukan hanya tentang uang, tapi tentang perilaku, niat, dan spiritualitas. Orang pahing yang mampu menjaga ketujuh penjaga ini hidupnya biasanya seimbang antara dunia dan akhirat,
antara usaha nyata dan doa, antara hati bersih dan akal cerdas. Dan mereka pun jarang jatuh miskin, karena alam semesta dan penjaga gaib bekerja bersinergi untuk melindungi dan membuka jalan rezeki. Setelah mengenal 7 penjaga gaib orang Pahing, pertanyaannya, bagaimana cara agar mereka tetap hadir dan kuat dalam kehidupan sehari-hari? Leluhur Jawa menekankan bahwa kekuatan gaib tidak datang dari ritual semata, tapi dari perilaku baik dan keseimbangan spiritual. 1. Selalu jujur dan dermawan. Orang Pahing yang menjaga hati, berbagi rezeki sekecil apapun, akan membuat Kiai Jagat Rejeki dan Kiai Pancadharma senantiasa aktif. Dermawan bukan hanya memberi harta, tapi juga perhatian, nasihat, dan bantuan bagi yang membutuhkan. 2. Rajin berdoa di waktu sakral. Subuh, sepertiga malam terakhir, dan malam Jumat dipercaya sebagai waktu terbaik untuk berkomunikasi dengan penjaga. Membaca doa, zikir, atau tirakat ringan membuat energi Nyai Mayang, Singa Bumi, dan Embah Resi Angin tetap aktif. 3. Menjaga rumah dan lingkungan. Rumah yang bersih, damai, dan harmonis membuat Singa Bumi dan Ratu Lintang Pitu nyaman tinggal. Pertengkaran, sumpah serapah, dan kebencian bisa mengusir energi positif dan mengundang gangguan gaib. 4. Menghormati alam dan makhluk hidup. Memberi makan binatang, menanam pohon, atau menjaga kebersihan lingkungan membuat energi penjaga semakin kuat. Alam adalah bagian dari sistem perlindungan mereka. 5. Selalu bersyukur. Bersyukur adalah kunci utama agar bayangan emas memperkuat daya tarik rezeki. Orang Pahing yang mengeluh atau iri terhadap orang lain akan membuat cahaya emas ini memudar. Dengan cara-cara tersebut, 7 penjaga tetap setia, melindungi, dan membuka pintu rezeki bagi orang Pahing. Mereka yang disiplin menjalankan prinsip ini hidupnya seimbang, tidak berlebihan dalam mengejar dunia, tetapi tetap makmur dan aman secara spiritual. Inilah warisan leluhur Jawa. Kekayaan sejati lahir dari keseimbangan antara usaha, hati, dan restu gaib. Sehingga bagi siapapun yang lahir di weton Pahing, ingatlah, rezeki bukan hanya soal dunia, tapi soal perilaku, hati, dan energi yang kamu pancarkan. 7 penjaga ini adalah teman dan pelindung, yang jika dijaga dengan baik, akan memastikan hidupmu penuh berkah hingga akhir hayat. Saudaraku, itulah rahasia 7 penjaga gaib orang Pahing. Bukan sekadar mitos, tapi warisan leluhur yang mengajarkan keseimbangan hidup. Jika kamu lahir di weton Pahing, jangan sepelekan kekuatan yang mengalir dalam dirimu. Jika kamu menyukai pembahasan seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini, agar kita bisa terus mengungkap rahasia primbon, weton, dan energi gaib leluhur Nusantara. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga rezekimu selalu dijaga oleh 7 penjaga Pahing.